Saudara, Abraham adalah tokoh penting dalam 3 agama besar di dunia. Yang pertama yaitu agama Yahudi atau Yudaisme, di mana Abraham menjadi bapa leluhur mereka. Abraham memiliki anak Ishak, kemudian Ishak memiliki anak Yakub, dan Yakub memiliki 12 anak yang nantinya menjadi 12 suku Israel. Kemudian agama yang kedua yaitu Islam atau Muslim, yang memanggil Abraham dengan Nabi Ibrahim, ya. Dan yang ketiga di dalam Kristen, bagaimana Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, sehingga kita adalah keturunan Abraham secara rohani, ya. Seperti lagu tadi mengatakan, aku anaknya dan kau juga anaknya. Saudara, mungkin kalau saudara dan saya, kalau Tuhan bilang pergilah, kita pikir-pikir dulu ya, timbang-timbang dulu, tunggu Tuhan. Aku mau taat asal Tuhan beritahu jelas tempatnya di mana. Tempatnya jauh tidak? Nanti keadaanku di sana bagaimana? Tapi luar biasanya Abraham, Bapak Ibu, ketika Allah panggil, Abraham tidak ada keberatan, tidak bertanya-tanya, tidak argumentasi, tidak tawar-menawar, tidak menunda-nunda. Ayat 4 Alkitab katakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ibrani 11 ayat 8 juga katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Mungkin saudara mengatakan, ya Abraham imannya kuat, kalau iman saya lemah. Saudara, tahukah saudara bahwa Abraham pada awalnya adalah seorang yang tidak percaya Tuhan. Abraham dibesarkan dengan latar belakang keluarga penyembah berhala. Tera, ayah Abraham, adalah penyembah berhala. Berarti Abraham juga dan seluruh keluarganya adalah penyembah berhala. Abraham bukan orang benar, saudara. Abraham tidak percaya Tuhan. Dia tidak pernah mencari Tuhan. Dia tidak punya urusan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan beranugerah. Tuhan berinisiatif mencari, memanggil Abraham untuk satu rencananya. Dan hebatnya saudara, ketika Tuhan beranugerah kepada Abraham, Abraham meresponinya dengan satu hati yang percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, Abraham juga pernah tidak sabar terhadap janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan keturunan dari Sarah. Sarah sudah mati haid. Sarah sudah menunggu Tuhan terlalu lama memberikan keturunan. Maka mereka berinisiatif untuk membantu Tuhan. Hebat ya, bisa bantu Tuhan. Supaya janji Tuhan cepat terlaksana, saudara. Saudara, maka Sarah memberikan Hagar hambanya kepada Abraham. Itu masalah ART itu bukan saja sekarang saudara, dari zamannya Abraham rupanya ya. Nah saudara, seharusnya nih Abraham kan bisa ngomong kepada istrinya bahwa Tuhan berjanji keturunan kita akan banyaknya seperti bintang di langit. Mama sabar, pasti janji Tuhan akan ditepati. Tapi justru Abraham ikut saran nyonya. Abraham ikut supaya masuk logika kan, kalau tidur dengan Hagar pasti dapat anak. Akhirnya Hagar hamil enggak? Hamil. Dapat anak tidak? Dapat anak. Tapi itu bukan planningnya Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Dan anak ini mendatangkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga Abraham dan Sarah. Dan akibatnya juga mengerikan, saudara tahu sampai hari ini miliaran orang percaya bahwa Ismail lah yang dikorbankan. Bukan Ishak. Bapak-bapak, suami-suami, kalau mau berbuat dosa, pikir dulu baik-baik. Akibat dampaknya mengerikan. Saudara, Abraham akhirnya di usia yang tua renta mendapatkan anak yaitu Ishak. Dan dialah anak yang dinanti-nantikan. Anak perjanjian yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi Abraham dan Sarah. Saudara, ketika kita membaca kisah Abraham, kisah Abraham itu sebenarnya berbicara tentang kesetiaan Allah.
Kesetiaan Allah yang memanggil Abraham adalah Allah yang setia walaupun Abraham gagal, walaupun Abraham berdosa. Sebagai suami juga dia penuh kelemahan, sebagai suami dia juga mengecewakan. Tetapi Allah tetap memelihara Abraham dan Sarah. Karena Allah sudah berjanji dan rencana Allah tidak pernah gagal sekalipun oleh kelemahan kita. Dan apa yang Allah janjikan, Allah genapi, Allah tepati. Setelah tidak lama setelah mendapatkan Ishak, datanglah perintah Tuhan. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Saudara, apa yang didengar oleh Abraham sungguh satu perintah yang mengejutkan. Allah yang pernah berjanji bahwa Allah akan memberikan keturunan yang banyak, sekarang adalah Allah yang ingkar janji. Bagaimana mau menjadi bangsa yang besar kalau satu-satunya anak ini diminta oleh Tuhan? So yang kasih dalam Tuhan, mungkin Abraham berpikir Allah kejam, Allah sadis, Allah seperti ilah-ilah bangsa kafir yang suka minta-minta anak untuk dikorbankan. Allah katakan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Wajar dong, Abraham sangat sayang kepada Ishak. Tidak berlebihan, anak ini sudah ditunggu puluhan tahun lamanya. Mereka sangat mengasihi anak ini. Saudara, tapi Allah meminta supaya Ishak dikorbankan. Soalnya mengapa bukan harta benda Abraham yang banyak yang diminta Tuhan? Mengapa bukan kambing domba dan seluruh harta aset yang dimiliki oleh Abraham yang diminta Tuhan? Tapi Tuhan minta satu-satunya milik Abraham dan Sarah yang sangat dikasihi. Saudara, di sini Allah ingin menguji iman, ketaatan Abraham. Allah ingin menguji kasih Abraham, lebih mengasihi sang pemberi atau pemberiannya. So yang kasih dalam Tuhan, ini yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sering kasih dalam Tuhan, kita tahu kisah ini. Dan akhirnya Abraham lulus dari ujian yang berat itu karena dia punya hati yang mengasihi Allah. Dia punya hati yang taat tanpa alasan, tanpa keberatan kepada Allah. Iman yang diletakkan kepada Kristus menjadi satu fondasi yang kuat bagi perjalanan pernikahan yang akan bertahan seumur hidup. Saudara, jika seorang istri memiliki suami yang beriman, yang taat kepada Tuhan. Jika seorang anak memiliki seorang ayah yang taat dan beriman kepada Tuhan, pasti kehidupan keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu seringkali, khususnya para bapak, ketika mengambil keputusan, ketika bertindak, seringkali enggak pakai iman. Pakai apa? Rasio, pakai logika. Seperti Abraham, karena tidur dengan Hagar itu logikanya masuk. Punya anak, tapi itu bukan iman, saudara. Tapi seorang pria, seorang suami yang memiliki iman kepada Kristus, dia tahu dia bukan orang yang kuat, yang mampu, tapi terus-menerus mau berpegang dan bergantung kepada Kristus. Anak-anak akan melihat di rumah ayah sebagai seorang pemimpin spiritual. Mereka melihat ayah mereka sedang berdoa. Mereka melihat ayah mereka beribadah. Mereka melihat ayah mereka membaca firman Tuhan. Bukankah itu satu hal yang indah, saudara? Berkat-berkat itu datang dari Tuhan. Tapi dicurahkan melalui kepala keluarga. Yaitu suami yang hidup di dalam Tuhan. Yang hidup di jalan Tuhan. Pemazmur katakan, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dalam perjalanan rumah tangga, pasti ada badai. Pasti ada kesulitan, ada masa kekeringan, ada masa kekurangan.
ada konflik. Tetapi ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam iman, keluarga itu akan bertahan. Ibu-ibu khususnya ya, jangan cuma ngomel, marah-marah, cerewet. Karena suami ada kelemahan, suami banyak kekurangan. Ibu-ibu pernah berdoa buat suami? Doakan suamimu, apalagi kalau malam-malam suami tidur, tumpang tangan buat suamimu. Ya, praktekkan nanti malam. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Di sini kita melihat kepala keluarga sebagai seorang pilot, sebagai seorang nakoda yang memimpin kehidupan keluarga itu untuk hidup beriman di dalam Tuhan. Saudara, bukan saja Abraham yang dicatat sebagai tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Tapi saudara akan mendapati Sarah juga, istrinya, dicatat di dalam pasal 11 Ibrani sebagai tokoh iman. Dua-duanya berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kehidupan rumah tangga mereka yang juga banyak pergumulan. So aku yang kasih di dalam Tuhan, suami yang berkenan kepada Allah, punya prioritas yang jelas. Yang utama, yang terutama adalah Tuhan. Selanjutnya keluarga menempati urutan kesekian teratas. Saya kasih di dalam Tuhan banyak suami dengan baik bisa mengurus pekerjaan, mengurus usaha, mengurus toko, mengurus bisnis. Tapi berapa banyak suami yang mengurus kehidupan keluarganya dengan baik. Banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak mau peduli. Anak-anak menyaksikan mamanya, ibunya sudah begitu repot, begitu susah. Tapi suami-suami, bapak-bapak tidak mau tahu. Tapi bukan para suami di tempat ini. Tapi di sana sini Bapak Ibu. Seperti itu saudara. Ada yang gak mau tahu urusan keluarga. Gak mau peduli, gak care. Saudara, apakah anak-anak melihat papanya seorang yang kerja keras. Seorang yang bertanggung jawab, seorang yang rajin, seorang yang peduli, seorang yang pegang janji, seorang yang memberi waktunya bagi keluarga. Anak-anak melihat juga bagaimana papa memperlakukan mama. Anak-anak melihat bagaimana papanya bersikap sebagai seorang kepala di tengah-tengah keluarga. Saudara, para pria, para bapak, para suami, mari kita menghidupi iman kita. Dengan satu kehidupan, saya mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Saudara, Petrus mengingatkan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami yang kasar, suami-suami yang berbuat jahat terhadap istrinya, suami-suami yang tidak setia kepada istrinya, baca ayat ini. Supaya doamu jangan terhalang. Maksudnya apa? Tuhan tidak akan mendengarkan doamu. Suami-suami yang tidak setia kepada istri. Suami-suami yang bermain-main di belakang. Pegang ayat ini, doamu akan terhalang. Tuhan tidak akan menjawab. Oh contoh, yang tidak selingkuh, cuma TTM, teman tapi mesra. Doamu akan terhalang, doamu tidak akan dijawab Tuhan. Hiduplah taat, hiduplah takut akan Tuhan di depan istri atau di belakang istri. Di dalam rumah atau di luar rumah, hiduplah taat kepada Tuhan. Seorang yang bernama John Calvin katakan, kesalehan sejati adalah memiliki hati yang mengasihi Bapa dan takut. Takut apa? Bukan takut istri, takut menyakiti hati Tuhan. Lebih daripada takut terhadap kematian. Seorang punya hati yang lembut, hati yang peka, sehingga dia takut menyakiti hati Tuhan. Lebih daripada takut terhadap kematian. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, fokus kita, pria-pria, kaum bapak, para suami, bukan saja supaya saya berhasil, supaya saya sukses, ada prestasi, ada pencapaian-pencapaian.
baik sekali. Tapi satu hal, bagaimana supaya seumur hidup kita menjadi suami-suami, pria-pria yang punya hati, yang taat dan takut kepada Tuhan seumur hidup kita.